Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Tony. Pada kesempatan kali ini, ya, kita masih akan berbicara tentang serba-serbi atau materi tentang cerita fabel. Nah, uh, setelah kemarin kalian sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran dari Pak Tony tentang struktur, tentang kebahasaan, tentang uh, apa lagi? Tentang konjungsi, ya, penggunaan kata depan. Nah, yang ada pada cerita fabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan subbab bagaimana penggunaan kata sandang si dan sang pada cerita fabel. Kata sandang si dan sang ini kerap sekali kita temukan pada cerita fabel. Kata si dan sang itu biasanya mendahului tokoh yang ada pada cerita fabel. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke materinya, gitu ya. Nah, ini dia. Anak-anakku, dalam cerita fabel sering kita menemukan kata sandang si dan sang. Tadi yang sudah Pak Tony sampaikan, gitu ya. Kata sandang si dan sang merupakan jenis kata penentu atau pembatas yang terletak di depan kata benda atau kata sifat dari sang tokoh. Berikutnya, kata sandang mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia, misalnya si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, namun kata sandang memiliki fungsi penting, yaitu menentukan makna yang ada dalam kalimat tersebut. Gitu kan? Nah, mari kita uraikan. Ini yang berwarna merah ini ada kata sandang si dan sang. Pada pertemuan kali ini kita fokus pada si dan sang saja, gitu kan? Oke. Dari yang pertama dulu, sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, gitu kan? Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke mana-mana. Contoh berikutnya, sang semut hampir tenggelam dengan genangan itu. Berikutnya, kata sandang si. Si sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padang rumput lain, tetapi mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Berikutnya, si sulung menyuruh adiknya yang bungsu menyeberang lebih dahulu. Si sulung melompat menerjang buaya dengan kokohnya. Nah, ini loh. Jadi ini kata sandang si dan kata sandang sang yang diikuti dengan tokoh dan juga sifat kata benda atau kata sifatnya, gitu kan? Nah, ini biasanya kata sandang si dan sang itu mengikuti tokoh dalam cerita fabel tersebut, gitu ya. Nah, kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Perhatikan contoh penggunaan kalimat berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Contoh, suara jeritan sang gajah terdengar ke seluruh penjuru hutan dan mengganggu aktivitas hewan-hewan lain yang tinggal di hutan. Sang raja hutan melihat
tikus kecil itu. Ia menangkap dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Si tikus menjerit ketakutan. Contoh berikutnya, suatu hari sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Nah, ini dia. Tadi dikatakan bahwasanya kaidah penulisan tadi di sini disebutkan bahwasanya kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, di sini contoh yang pertama ini kata sang gajah itu sangnya dipisah dari gajahnya dan berada dan menggunakan huruf kecil. Sementara pada contoh yang kedua ini sang raja hutan, ya, sang raja hutan ini harusnya raja hutannya ini besar ya, untuk merujuk kepada sebutan dari singa, gitu kan. Sang ini ditulis besar karena dia berada di awal kalimat, gitu kan. Berikutnya, penggunaan kata sang pada belalang sembah ini menggunakan huruf kecil karena dia berada di tengah kalimat. Ya. Contoh berikutnya kata si yang berada pada kalimat langsung. Aku adalah kepompong yang pernah diejek, kata si kupu-kupu. Lihat penggunaan kata sandang si, ya, kata sandang si itu dipisah. Berikutnya, tikus-tikus ini tidak mengenal singa, si raja hutan. Si-nya juga dipisah dan menggunakan huruf kecil. Contoh yang ketiga, ini kata si sulung itu juga dipisah karena dia berada menggunakan huruf kecil dan dipisahkan dari kata sulungnya, gitu. Nah, sekarang penggunaan kata depan pada fabelnya. Kata depan pada fabel. Dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mari kita perhatikan bersama-sama. Ini anak-anakku contohnya. Ini adalah penggunaan kata depan. Kata depan di sungai, di hutan, di sebuah padang rumput, di dalam hutan, gitu kan? Lalu berikutnya contoh yang ini, begitu mendengar suara telapak kaki di atas, ini di yang ada di atas. Nah, ini yang ketika 1, 2, 3, 4 juga di atas. Kenapa di ini dipisah? Karena ini menunjukkan keterangan tempat, ya. Penggunaan kata depan di, ingat ini kaidah penulisannya. Penggunaan kata depan biasanya digunakan untuk menggunakan kata keterangan tempat dan keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah, ya kan? Dipisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi kalau menunjukkan keterangan tempat dan waktu, kata depan ini dipisah dari yang diikutinya. Nah, jadi yang tadi penggunaan kata sandang si dan sang dan juga penggunaan kata depan. Kita sudah berada di ujung video, gitu ya. Jadi sebenarnya mudah saja ini kita pahami bahwasanya penggunaan kata sandang si dan sang itu penulisannya tidak perlu menggunakan huruf kapital kalau dia berada di tengah kalimat. Berbeda halnya dengan jika dia berada di awal kalimat. Berikutnya penggunaan kata depan di yang diikuti dengan kata keterangan tempat dan juga kata keterangan waktu.
itu penulisannya dipisah. Baiklah, kita sudah berada di ujung video anak-anakku, bahwasanya ada sebuah quote ilustrasi bisa berupa jendela, sebuah kaca untuk melihat imajinasi penulis. Sekali lagi, ilustrasi bisa berupa jendela, sebuah kaca untuk melihat imajinasi penulis. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus semangat dan terus memacu diri kalian untuk lebih baik. Terima kasih banyak anak-anakku. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.